Rara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Tara Radio punya podcast. Halo Sobat Ontah, balik lagi di Perdramaan Mahasiswa. Kali ini bareng Haifa sama Yuli. Halo Yul. Halo juga, Haf. By the way, kamu pasti udah tahu kan kita bakal ngobrolin apa? Kalau belum tahu, lihat judulnya dong. Kalau males, udah dengerin aja. Ya pastinya udah dong. Yul, gimana kabarnya? Masih betah kuliah online kan? Alhamdulillah, kabar baik. Aduh, gimana ya kalau urusan kuliah online, betah nggak betah ya harus dibetahin. Tapi ngomongin tentang online, apalagi untuk aku yang masih angkatan 2020 dan perdana banget jadi maba itu kayak masih kaget-kagetan gitu. Kalau untuk Haifa sendiri gimana? By the way, kabar Haifa gimana sih? Kabarku sih alhamdulillah baik ya. Karena pastinya kan harus always happy and healthy. Kamu angkatan 2020 ya? Berarti belum ngerasain belajar di kampus sama sekali. Kalau aku kan angkatan 2019. Jadi bisa dibilang aku udah mahasiswa amfibi gitu. Udah setengah online, setengah offline. Udah kerasa belum sih Yul perbedaan kuliah sama SMA? Secara nih, kamu kan baru kuliah daring kayak gitu. Nah itu lagi, kerasa banget sih perbedaannya. Sepertinya diriku ini perlu adaptasi sama dunia permahasiswaan sekarang ini. Jujur, ngerasain yang namanya perdana jadi mahasiswa tuh kaget banget. Yang mulai dari tugas numpuk kayak gunung, terus kayak ngerasa waktu kesita banget. Jadi quality time atau waktu main tuh udah nggak ada, susah. Iya, bener-bener ya. Kerasa banget gitu ya stresnya. Terus kamu kerasa nggak sih kalau di kuliah itu kayak apa ya, makin padat gitu loh. Padahal matkulnya kan cuman berapa, nggak sampai 10. Nah, iya bener sekali. Kadang cuma 9, 7 gitu padahal. Tapi berasa lebih padat aja. Ya, padahal matkul tuh dikit banget, beda sama SMA. Selain kuliah, Yuli ada kesibukan apa sih? Iya sih, aku ikut suatu organisasi. Sama mungkin beberapa kegiatan kayak ikut volunteering panitia acara dari organisasi lain gitu. Sekarang juga sibuk ngelarin proposal PKM. Oh ya, itu sih sama ngajar les juga di rumah. Wih, mantap betul ya. Keren banget. Tapi emang bener sih, mumpung di rumah ya, jadi gasin aja lah. Iya, bener. Cari uang jajan tambahan gitu. Bagus sih. Yuli keren banget. Anak-anak muda tuh emang harusnya kayak Yuli gini. Produktif. Ya, tahu sendiri kan ya Yul ya. Bumi tuh lagi nggak baik-baik aja. Jadi, jangan sampai lah kita manusianya juga ikut nggak baik-baik aja. Karena dengan di rumah, itu nggak bakal membatasi kita buat ngelakuin banyak hal bermanfaat. Kayak gitu. Oh ya Yul, kamu ngerasa kaget nggak sih selama kuliah ini dari karakter dosen, temen, terus pola belajar gitu? Kayak kamu merasa beda nggak sih dari waktu SMA? Iya ya, beda banget sih pasti. Mungkin apa ya, di awal tuh bisa dibilang penuh air mata. Setelah ujian itu nangis, terus habis matkul yang benar-benar susah ya nangis, ya gitulah pokoknya. So cry-cry gitu ya. Bener-bener. Tapi emang sih, kayak di dunia perkuliahan tuh fasenya lucu banget. Kayak semester 1, itu masa dimana kita harus adaptasi. Ya kayak kenalan sama temen, kenalan sama kampus, kenalan sama dosen, gitu. Terus kalau masa-masa stresnya itu biasanya di semester 3. Karena di fase ini tuh mulai kita kayak ngerasa salah jurusan gitu. Karena kan semester 3 baru kelihatan tuh kita belajar apa. Kalau masa-masa gilanya, yang paling menggila itu di semester akhir sih pasti. Aduh. Kelihatannya aku perlu prepare nih buat persiapan masuk semester 3. Tapi Ya. terus kalau Haifa sendiri, first impression atau kesan pertama pas awal kuliah itu gimana sih? Kalau dulu first impressionku itu, kalau tentang kuliah ya, aku rasa kayak jadi orang gede aja gitu. Tapi tapi aku waktu awal-awal kuliah itu kayak berharap banget aku bisa jadi anak yang lebih rajin dan lebih aktif dari SMA. Walaupun dulu SMA aku juga tergolong anak yang aktif, tapi pengen aja lebih eksplorasi pengalaman baru yang gak aku dapat waktu SMA. Iya, bener-bener sih. Mungkin karena di SMA dikit organisasinya ya. Iya.
Dulu Yuli SMA bentukan belajarnya kayak gimana sih? Gini ya, mungkin kalau pas di SMA itu dijelasin dulu sampai paham, terus kan sumber-sumbernya juga enak gitu, udah disediain dari sekolah. Jadi mungkin tugas-tugasnya juga jangka waktunya tuh panjang, nggak kayak di kuliah. Makanya kayak waktu banyak gitu, masih bisa untuk senang-senang, main-main. Tapi ya Yul ya, kalau sepengalaman aku nih, dulu waktu aku awal-awal semester 1 masih jadi maba gitu, aku tuh masih bisa main-main. Apa mungkin ya, karena kamu daring, jadinya kayak padat gitu. Tapi emang bener sih, kalau dipikir-pikir, kesannya di kuliah itu lebih banyak tekanannya daripada waktu kita di SMA. Apa karena kita makin tua aja ya? Aduh, udah tua nih kita ceritanya. Itu lagi sih mungkin menjadi pertanyaan besar bagi ya mahasiswa-mahasiswa yang lain juga. Kadang sampai ada yang bilang udah di tengah-tengah kok ngerasa salah jurusan hanya karena stres dan sebagainya lah itu. Bener. Tapi kamu terlalu dini kelihatannya. Kalau semester 1 sama semester 2 kamu udah sadar, nggak seru. Harusnya kamu tuh baru sadar waktu semester 3, lebih seru. Kayak udah, aduh aku udah mau setengahnya, baru sadar, kok aku milih jurusan ini sih? Kayak gitu harusnya. Biar lebih seru, yuk. Nah iya seharusnya sih gitu. Tapi apa ya, pas awal-awal semester 1 itu saking mungkin teman-teman lain, ya pada bukan teman lain juga sih termasuk aku juga gitu, kayak ngerasa stres banget karena belum adaptasi itu mungkin ya. Sampai sering banget upload snap-snap WA, story-story gitu, yang isinya ngeluh. Bahkan ada jokes yang sampai pengen nikah gitu. Lucu ya masih semester 1 udah nyerah duluan. Oh ya, kamu dulu itu waktu SMA termasuk anak yang tergolong ambis nggak sih? Gimana ya? Bisa dibilang kayak gitu sih mungkin. Ya jujur emang aku ngerasa juga sih kayaknya aku dulu ambis aja gitu. Lebih ambisan SMA apa sekarang? Kayaknya SMA deh. Soalnya apa ya? Karena pas SMA tuh kelihatannya diriku ini khusyuk aja gitu belajarnya. Terus teman-teman SMA tuh pasti udah fasih deh. Bisa dibilang juga mereka selalu ngira aku itu kutu buku. Jadi kerasa banget gitu hawa ambisinya. Kalau Yuli kelihatannya kebalikanku ya. Aku mah buru-buru ambis waktu SMA. Aku ngerasa baru ambis itu di kuliah malahan daripada di SMA. Kalau kamu tanya nih ke teman-temanku waktu SMA, Haifa tuh anaknya ambis gak sih? Pasti mereka bilang, enggak. Karena aku anak terkenal suka tidur. Dapat guru killer pun, aku tetap kayak masih bisa gitu loh, bobo dengan santai. Kayak. Tanda kutip nih, yuk, aku masih anak tipe anak yang respect guru ya, jadinya aku nggak pernah ngomongin jeleknya guru di belakang kayak gitu. Tapi aku nggak tahu nih sebabnya. Aku tuh ingin mempertahankan mataku biar selalu apa ya, selalu melek gitu di sepanjang pelajarannya. Tapi ya gimana kalau udah ngantuk berat, itu kayak ya udahlah meremin aja kayak gitu. Iya, wah kayaknya kebalikan aku juga nih ya. Kalau aku sendiri, tapi ada sih beberapa teman yang bilang aku sampai sekarang tuh masih ambis gitu. Tapi apa ya, emang di dunia kuliah tuh kita harus nyelesain semua tugas-tugas kan. Terus ya emang materinya padat gitu, jamnya lebih padat juga. Tapi gitu aja pas aku cerita ke temen, masih aja dibilang ambis. Padahal dia nggak tahu sih, maksudnya belum tahu mungkin dunia perkuliahan emang kayak gitu. Dan emang ya emang gitu sewajarnya, bahkan ada yang mahasiswa yang lebih hebat lagi, yang jauh lebih hebat. Ya pokoknya sih pada realitanya selama ini aku sering males-malesan. Terus kalau ada tugas-tugas juga ngerjainnya bareng teman. Pas lagi Meet atau Zoom, ya mungkin nasib kuliah online juga sih. Sempat aku kayak yang ketiduran, padahal itu pas matkul susah. Kelihatannya cuman perasaan kamu doang sih, Yul. Karena aku lihat kamu tuh anak yang tergolong rajin ya orangnya. Tapi itu loh, orang kalau nggak ambis, kayak nggak bisa nyelesain sesuatu. Benar nggak sih? Iya ya, kalau yang susah nyelesain sesuatu ya bener banget. Habis itu kayak apa ya, jadi semangat dan pemicu buat kita gitu. Ya, benar. Aku kan pernah baca nih, Yul.
Dari yang aku tahu ya, ambis itu kan dari kata ambisi, yang punya arti keinginan kuat untuk memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan. Jadinya kayak harapan dan cita-cita yang kita ingin capai gitu. Abis lihat itu tuh aku ngerasa kayak kalau kita hidup tuh emang butuh ambis, emang kita butuh ambisi kayak gitu. Oke, benar-benar. Kalau ngomongin soal ambis nih, dari tadi kan kita udah bahas ambis. Itu kalau menurut Haifa, baik nggak sih orang-orang ambis yang termasuk aku yang waktu SMA, yang terkenal ambisinya gitu. Baik nggak sih untuk lingkungan-lingkungan di sekitar kita? Dari pemikiranku ya, sebenarnya bisa kita lihat dari dua sisi sih. Ada sisi negatif, ada juga sisi positifnya. Tergantung orang yang ambis itu. Mereka bakalan menghalalkan segala cara nggak buat nyampe tujuan mereka. Tapi kalau orang itu lebih berpikir baik, kayak misalnya nih, aku bakal meraih cita-citaku dengan cara yang halal, kayak gitu. Itu sih kalau menurutku bagus. Tapi kalau menghalalkan segala cara, malah itu yang buruk. Kayak seumpama nih, ada anak yang ambis mau nilai bagus pas ulangan. Tapi lucunya dia bukan ambis belajar, tapi malah ambis buat bikin contekan. Dan mencari cara agar contekannya itu nggak ketahuan. Kayak, kamu pernah lihat film The Genius belum? Kayak gitulah pokoknya. Oh iya, benar-benar. Udah sih, udah nonton. Parah banget nih ambisnya. Aduh, tapi jangan salah, ada juga ya yang aku tahu dari sosial media itu banyak anak SMA di Cina tapi yang sengaja dan ngerelain bikin sendiri contekan, tapi ini masalahnya bukan pakai kertas atau nulis di paha gitu ya, tapi pakai perangkat berteknologi tinggi. Canggih nggak tuh? Ya ampun, emang sih Cina terkenal juga sama teknologinya. Ya tapi nggak gini juga dong konsepnya. Iya, parah sih itu. Tapi jujur, menurut aku itu mereka keren banget gitu. Walaupun di hal yang nggak baik ya. Tapi emang nggak baik. Tapi di Indonesia pun ada kelihatannya. Pasti lihat di Twitter ya. Iya sih, emang ternyata di negara tercinta kita ini masih banyak banget ditemuin kayak kecurangan gitu. Ya untuk entah memenuhi ambisi murid, orang tua, terus sekolah sendiri juga kan bisa. Tapi aku sendiri sih ngelihatnya miris banget gitu. Tapi ngerasa nggak sih, meskipun ya, kan tadi Haifa bilang kan, di kuliah yang ngerasa ambisnya, masih sering ngerasa insecure nggak sih? Insecure kayak gimana nih? Misalnya kan aku sendiri udah ngalamin ya, namanya jadi orang ambis sewaktu SMA. Waktu itu kan aku kayak jujur ya, yang masih ngerasa kurang dan insecure. Jadi kalau lihat temen bisa dikit gitu, langsung langsung aja dalam hati, kok dia bisa aku enggak ya, gitu sih. Kalau menurutnya Haifa gimana? Aku mungkin salah satu dari yang kamu sampaikan itu sih. Oh gitu. Aku juga gitu sih, kayak tapi menurut aku ya, itu tergantung circle-nya sih. Kalau temennya pada ambis, kita kayak ngikut ambis. Terus kalau menurutku ya, itu fine-fine aja kayak gitu. Ya, namanya juga termotivasi untuk melakukan hal baik. Insecure di awal tuh nggak apa-apa. Emang kita tuh kadang suka butuh kayak sentilan gitu sebelum bergerak. Nah, bener banget nih. Jadi kayak insecure tuh jadi motivasi buat kita maju. Kadang memang perlu insecure sih, tapi ya harus sesuai kadarnya aja, jangan kayak berlebihan. Nanti ujung-ujungnya kayak terlalu memaksakan diri dan kurang bersyukur gitu, ya nggak? Yap, bener banget. Dan memang setiap orang tuh kayak punya waktunya sendiri-sendiri gitu loh buat ambis. Karena yang tahu kemampuan diri itu kan diri sendiri. So, boleh kok istirahat sejenak sebelum beraksi untuk memenuhi ambisi. Yul, setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, pandangan Yuli terhadap si ambis tuh kayak gimana sih? Oke. Jadi kalau menurutku sendiri ya, anak ambis itu anak yang nggak habis-habisnya belajar buat ngeraih tujuan. Ya meskipun dengan cara apapun, mau begadang dan nggak makan pun tetap dilakuin. Terus biasanya punya sifat yang pantang menyerah, selalu berusaha dan pastinya pekerja keras. Intinya anak ambis itu nggak semua dan nggak selalu anak yang sombong, egois, dan pengen menang sendiri sih. Coba aku simpulkan kali ya. Jadi teman-teman, Yuli juga, Oke. jangan punya stereotip kalau anak ambis itu terlalu berlebihan.
Karena aslinya kita hidup tuh emang harus banget punya ambisi sih lebih tepatnya. Malah kamu kayak ngapain hidup kalau nggak ada ambisi? Karena saat kita ada masalah pun, pasti kita ada ambisi buat nyelesainnya. Pokoknya jangan sampai deh ambisi itu membuat kita berbuat buruk. Tapi malah sebaliknya, jadilah si ambis untuk hal yang baik. Oke, itu aja dari Haifa dan Yuli. See you di Onta, obrolan Tara.